warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Dian dalam video pembelajaran kali ini. Dalam video ini kita akan belajar tentang macam-macam simbiosis. Yang kedua, tentang cara pembuatan pamflet. Yang ketiga, tentang properti tari. Dan yang keempat adalah tentang macam-macam gotong royong beserta contohnya. Mari, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kita awali dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, dengan diawali dengan doa, semoga kegiatan belajar kita hari ini diberikan kelancaran. Anak-anakku yang berbahagia, dengan memperhatikan gambar ekosistem hutan seperti ini, kalian tentu dapat membayangkan bahwa di dalam hutan pasti ada tumbuhan dan hewan. Hewan dan tumbuhan saling berinteraksi sehingga terbentuklah rantai makanan di mana ada proses saling memakan. Tumbuhan sebagai produsen dan hewannya sebagai konsumen. Jadi misalnya seperti gambar ini ya. Di sini terlihat bahwa ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan juga pengurai. Nah, hubungan dua makhluk hidup biasa disebut dengan simbiosis. Jadi simbiosis itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Perlu kalian ketahui bahwa simbiosis ada 3 macam. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Bu Dian akan menjelaskan satu-satu ya. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, kerbau dan burung jalak. Kerbau dan burung jalak menjalin simbiosis mutualisme. Kerbau mendapat keuntungan, kutu di tubuhnya hilang, sedangkan jalak mendapatkan keuntungan, ia bisa mendapatkan makanan. Jadi dua-duanya untung. Sekarang yang kedua, simbiosis komensalisme. Jadi hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu tidak dirugikan dan yang satu mendapat keuntungan. Contohnya adalah pohon mangga dan juga anggrek. Anggrek mendapat keuntungan, dia bisa menempel di pohon mangga, sedangkan pohon mangga pun dia tidak merasa dirugikan. Itu simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme, yaitu adalah hubungan dua makhluk hidup yang saling merugikan. Apa contohnya, Bu? Contohnya adalah benalu pada pohon inangnya. Jadi benalu itu dia menempel di pohon inang. Nah, pohon inangnya dia akan semakin kurus dan lama-kelamaan akan mati. Makanya dalam simbiosis parasitisme ini simbiosisnya merugikan. Jadi ada pihak yang dirugikan. Bagaimana anak-anak tentang simbiosis? Sudah paham bukan? Nah, kalian sekarang sudah paham tentang berbagai macam simbiosis. Sekarang yuk kita coba membuat pamfletnya. Pamflet itu apa ya, Bu? Pamflet adalah tulisan yang disertai dengan gambar atau boleh hanya tulisan saja
yang berisi suatu informasi dalam satu lembaran. Bisa hanya satu sisi, bisa juga dengan dua sisi. Jadi pamflet itu anak-anak biasanya bisa dilipat jadi 2, bisa dilipat jadi 3, bisa juga dilipat jadi 4. Dengan adanya selebaran atau pamflet, kita akan mendapatkan informasi. Misalnya, jika pamflet itu berisi tentang tarian Turuk Langgai, ya kita akan mendapatkan banyak informasi dari Turuk Langgai tersebut. Coba siapa yang tahu tari Turuk Langgai itu apa? Ya, tari Turuk Langgai merupakan tari dari daerah Mentawai, Sumatera Utara. Biasanya tarian ini mereka menggunakan dedaunan dan juga bulu-bulu binatang, bulu ayam, bulu burung, bulu kelinci yang disusun digunakan sebagai hiasan kepala. Selain itu juga diberi manik-manik. Dan di bagian tangan dan di pinggang itu ada properti tari yang dibuat dari dedaunan. Jadi mereka memanfaatkan bahan-bahan dari alam sebagai properti tari. Tari Turuk Langgai ini biasanya digunakan seorang sekerai untuk menghibur orang-orang yang sedang sakit. Jadi tarian ini biasanya digunakan sebagai tarian penutup sebuah pengobatan tradisional. Di dalam tarian ini mereka saling bekerja sama, saling bergotong royong agar warga yang sakit segera diberikan kesembuhan melalui upacara-upacara tradisional. Ya, kemudian ingatkan lagi bahwa tari Turuk Langgai berasal dari Mentawai, Sumatera Utara. Baik anak-anak, dari yang sudah Budian contohkan tadi, kita jadi tahu bahwa negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan kesenian. Keragaman yang ada di Indonesia ini hendaknya kita syukuri dan kita gunakan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Tentunya menggunakan semangat gotong royong untuk membangun pembangunan di Indonesia. Itu semua bisa kita awali dari keluarga dan kita lanjutkan di sekolah. Misalnya, gotong royong di keluarga, kita membantu ibu dalam mengerjakan tugas, kita bergotong royong menyelesaikan pekerjaan rumah. Jadi, pekerjaan rumah itu bisa segera selesai. Sedangkan gotong royong yang ada di sekolah adalah kita bekerja bakti, bekerja sama membersihkan sekolah kita agar sekolah kita bersih, asri, nyaman, dan tentunya kita akan menjadi semakin semangat dalam belajar itu. Yuk, semakin semangat belajar. Tentunya jangan lupa membantu orang tua di rumah, mentaati segala protokol yang berhubungan dengan kesehatan, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar negara Indonesia segera terbebas dari pandemi COVID-19. Dari materi-materi yang tadi sudah Budian ajarkan, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.